Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaidah Ilmana Muthaharoh, jurusan PAI dengan NIM 201230344. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat, yaitu pemikiran tentang hal-hal yang dapat mengurangi umur menurut Imam Al-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Dalam pandangan Islam, umur manusia adalah karunia Allah yang tidak pasti dan dapat berkurang karena berbagai sebab. Menurut Imam Al-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan maksiat, durhaka kepada orang tua dan guru, serta menyia-nyiakan waktu semasa hidupnya. Perbuatan dosa dan kelalaian dapat menghilangkan keberkahan umur, sedangkan amal soleh dan silaturahmi dapat memperpanjang umur seseorang secara maknawi dengan penuh keberkahan. Metode yang saya ambil dalam artikel ini menggunakan metode kepustakaan atau library research. Sumber primer berupa kitab Ta'limul Muta'allim karya Al-Zarnuji dan sumber sekunder berasal dari jurnal serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan teknik konten analisis untuk memahami pandangan Al-Zarnuji tentang faktor-faktor yang dapat mengurangi umur. Selanjutnya, hal yang akan dibahas dalam artikel saya yang berjudul hal-hal yang dapat mengurangi umur, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, banyak berbuat maksiat. Yang kedua, durhaka kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, yaitu menyia-nyiakan waktu. Yang keempat, memutus silaturahmi. Dan yang kelima, tidak menggunakan ilmu untuk kebaikan. Poin pertama yang akan saya bahas tentang banyak berbuat maksiat. Menurut Al-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, salah satu cara yang dapat mengurangi umur adalah banyak berbuat maksiat. Maksiat bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap Allah, tetapi juga menjadi sebabnya kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Dosa dapat membuat harta menjadi tidak berkah, rezeki terasa sempit, dan umur kehilangan keberkahan karena waktu digunakan untuk hal yang tidak berguna. Oleh karena itu, menjauhi maksiat menjadi hal penting dalam ajaran Islam agar rezeki tetap halal dan umur yang dijalani penuh berkah serta memberi manfaat di dunia maupun akhirat. Poin yang kedua, saya akan membahas tentang durhaka kepada orang tua dan guru. Perilaku durhaka seringkali dijumpai di sekitar kita, terutama dalam bentuk kedurhakaan anak terhadap orang tuanya atau murid terhadap gurunya. Secara bahasa, kata durhaka yaitu diartikan sebagai al-uquq, berasal dari al-aqu yang berarti memutus, merobek, membelah atau memotong. Dalam ajaran Islam, seorang anak dianggap durhaka kepada orang tuanya karena ia melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang dapat menyakiti hati kedua orang tuanya maupun gurunya di sekolah. Poin yang ketiga yaitu tentang menyia-nyiakan waktu yang dapat mengurangi umur seseorang. Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat dibeli, dijual, dibagi, atau diambil dari orang lain. Setiap manusia memiliki jumlah waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam. Dalam ajaran Islam, seorang muslim yang baik adalah mereka yang mampu menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Seorang yang tidak bisa mengelola waktunya dengan baik akan mudah mengalami kegagalan, kerugian, dan penyesalan. Ketika kita mengatakan bahwa waktu adalah hal yang paling berharga dan nikmat yang paling besar, maka menertibkan, mengatur untuk menggunakannya secara efektif adalah suatu yang niscaya demi sebuah kesuksesan. Kalau tidak, maka akan banyak waktu yang sia-sia tanpa arti dan makna. Karena orang yang tidak bisa memanage waktunya cenderung akan merasa bahwa waktunya tidak cukup dan tidak mampu mencapai target-targetnya.
Poin yang keempat yaitu memutus silaturahmi yang dapat mengurangi umur. Sebagaimana sabda Nabi, silaturahmi adalah upaya untuk menyambung hubungan yang terputus. Namun, dalam prakteknya masih banyak ketimpangan dalam menjalankan silaturahmi. Misalnya, ada orang kaya yang kehadirannya tidak membuat tetangga atau saudaranya lapar menjadi kenyang, atau orang berilmu yang tidak memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Maka, keberadaan seseorang seperti itu tidak memiliki makna karena kehadirannya tidak membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Orang yang memutus silaturahmi adalah orang yang ingin dikasihi, tapi enggan mengasihi orang lain. Sifat ini menunjukkan dua sisi kepribadian, sebagaimana halnya dengan orang yang melepaskan tali silaturahmi. Karena itu, siapapun yang lebih dahulu menyambung silaturahmi, dialah yang benar-benar memulai persaudaraan. Sebaliknya juga, orang yang memutus silaturahmi termasuk golongan yang tidak menginginkan adanya persaudaraan. Selanjutnya yaitu tentang tidak menggunakan ilmu untuk kebaikan yang dapat mengurangi umur seseorang. Ilmu pengetahuan sejatinya adalah alat, bukan tujuan akhir. Ilmu seharusnya digunakan untuk membangun dan memperkuat kehidupan manusia, bukan untuk merusaknya. Dalam kenyataannya, ilmu dapat menjadi penyelamat dan membantu mengatasi penyakit, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, jika tidak disertai dengan pertimbangan etika, ilmu bisa berubah menjadi bencana, seperti halnya penemuan bom atom yang justru membuat kehancuran. Dengan demikian, ilmu yang terlepas dari etika akan kehilangan keberkahannya, sedangkan ilmu yang diamalkan untuk kebaikan akan membuat kemaslahatan bagi kehidupan bersama. Ilmu yang hanya sebatas pengetahuan tanpa diterapkan dalam kehidupan nyata akan kehilangan nilai dan manfaatnya. Kondisi ini dapat melemahkan kemampuan berpikir kreatif serta membuat seseorang kehilangan arah ketika menghadapi dinamika dan perubahan sosial di sekitarnya. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil dari artikel saya yang berjudul Hal-hal yang dapat mengurangi umur menurut Al-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim ini, yaitu umur tidak hanya diukur dari panjangnya waktu, tetapi dari keberkahan dan manfaatnya. Perbuatan maksiat, kedurhakaan, dan kelalaian dapat mengurangi nilai umur, sedangkan amal soleh dan keikhlasan menjadikan hidup lebih bermakna. Dengan menjaga adab dan amal baik, seorang muslim dapat memperoleh umur yang penuh keberkahan dan manfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi artikel saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.